dititipkan dikelola kita, itulah kenapa kerugian mereka tidak ikut nanggung. Nah, tetapi bisa jadi mereka tidak dapat, karena jadi ini bukan bagi laba ya. Jadi uang sisa omset itu, sisanya itu dikembalikan ke mereka setiap bulan. Contoh, omset 100 juta. Kan udah otomatis nih ke kita 60, awalnya 60% semua ya. 60 itu jadi tinggal 40. Misalnya gaji karyawan 10 juta, tinggal 30. Ada cadangan operasional berapa waktu buat renovasi. Katakanlah dipotong-potong biaya, ada sisa uang 15 juta. Maka 15 juta itu langsung dikembalikan kepada si pemilik toko, si mitra itu. Jadi emang rugi labanya nggak mungkin jadi justru di kita tuh kebutuhan kita, tapi untuk dengan mereka kita tidak membayar lagi depresiasi, itu nggak ada. Jadi itu termasuk pengembalian modal juga, Pak? Enggak. Jadi modal nggak balik, kan tokonya kan punya dia. Jadi kalau berakhir itu toko dibalikin ke dia lagi. Kalau misalnya tokonya punya dia, terus sewanya belum habis, itu punya dia. Pak usul Pak Ahmad kan konsep sudah ada sih, terus listnya sudah ada. Nah, kita kan punya ketentuan ya di atas 3 bulan dulu implementasi bisa di approve lagi. Jadi misalnya ya itu yang mungkin harus dilakukan supaya nanti Pak Hasan ada tools untuk menyampaikan ke mitra yang memang sudah berstandarisasi gitu. Pak, ini nih keputusan manajemen direksi ini udah konsep KSO itu seperti ini. Jadi itu kan yang tadi diharapkan Pak Hasan supaya nggak mentah gitu. Artinya kan ada sosialisasi ke mitra, mereka pada saat mitra misalnya nanya secara pribadi ke ibu, nanya secara pribadi Pak Indra misalnya ada informasi yang berbeda. Kadang-kadang mitra suka gitu kan, suka cross-check gitu. Tapi kalau kita sudah punya satu kesimpulan yang sama, satu konsep yang sama yang sudah sign-in, itu kan nanti mitra mau nanya siapa juga sama informasinya yang itu kita posisinya lebih kuat, lebih baik sebagai official ya, itu sih Pak. Berarti kan basisnya basis FS ya Pak? Betul? Konsep itu ya betul. Jadi maksudnya termasuk di dalamnya juga konsepsi konsep kerjasamanya ya, gitu ya, termasuk yang kemarin jadi isunya dari Pak Her kan urusan SDM ya, kan harus kita lihat lagi, kita cek ulang di approve itu Pak satu itu. Jadi kenapa saya bahas ini? Maksudnya kalau memang kita punya konsep ini bisa kita jual dan kita bisa laksanakan dengan cepat itu, saya berpikir ini kalau memang ada sekitar 8 atau PL kan, ditambah mungkin nanti ada 10 itu kan bisa kita konversikan juga. Kita bisa mengejar target dari Pak Indra yang 12 store sampai akhir 2024 pertama. Yang kedua secara finansial untuk Bu Dena produksi penambahan inventory juga nggak terlalu banyak karena kan ini sebenarnya toko-tokonya udah ada inventory kan, paling hanya penambahan. Mungkin nggak seperti kita buka toko yang baru kosong banget terlalu banyak inventory gitu. Yang kedua itu namanya, yang ketiga juga sebenarnya kita bisa membantu juga nih untuk toko-toko mitra-mitra yang mungkin selama ini toko-tokonya nggak bagus performanya. Sebenarnya kan ini kita bantuan ke dia, ini kita menawarkan produk baru supaya mereka berkembang, ibaratnya mereka sehat, kita juga sehat. Gitu. Tapi tetap ada biaya yang keluar dari partner itu. Kayaknya sih ya mungkin ada renovasi ya, seperti kalau memang toko baru gitu ya, kalau nggak seperti mitra baru. Ini kan mitra dia udah paling kita ada renovasi. Jadi ini kayak seperti fast track. Ya, karena kan kalau dia mau kita masukin ke toko profil, jadi secara data kan kita submit kan. Jika datanya sudah disubmit itu ada potensi untuk dikunjungi oleh kita. Meskipun nggak ada 100%, ya bisa aja kalau kita memang nggak bisa pernah izin, karena OJK juga pasti visit itu ada kejadian luar biasa yang menyebabkan dia harus visit. Kalau kejadiannya normal-normal aja mah paling dia cuma sekedar nanya aja sampai ke paling ini Pak tambahannya sedikit. Kalau untuk kasusnya toko baru sih, kalau inventory-nya sih aman-aman aja kan punya kita. Cuman kalau untuk toko mitra yang sebelumnya sudah punya toko, itu kan barangnya punya mitra. Nah itu treatment-nya akan seperti apa gitu?
Itu malah udah saya siapin kalau mau di share, kalau tunjukin ke layar. Atau mau di share di grup leader aja Pak supaya masing-masing bisa buka di perangkatnya di bisnis leader Pak. Dari Bu Dena kali. Nah, kira-kira Bentar, menjawab. sebelum itu menjawab. jadi ini kan tapi gini, yang pertama berarti Pak Hasan sudah punya pijakan bahwa mengejar selisih 2024 Mengejar target lewat opening store itu. lewat penawaran LS jadi NS lah bahasa atau KSO. Itu ya itu yang pertama. Yang kedua saya pikir ini memang perlu dibahas oleh tim kecil aja ya Bu ya Pak Hasan terkait dengan skema semuanya ya FS-nya ya kerjasamanya supaya secara prinsip di forum ini sudah dapat input banyak nih Iya. apa saja yang perlu jadi bahan pertimbangan. Itu yang kedua ya Pak ya. Nah yang ketiga ini saya pikir juga kita perlu memastikan timeline implementasinya. Iya. Jadi kan bukan cuma sekedar beralih status nih, tapi juga tadi perlu dicek apakah perlu direnov apa enggak dan segala satunya sehingga penetapan toko definitifnya juga perlu dibikin timelinenya supaya Pak Irfan atau Pak Riki punya gambaran ini perlu direnov apa enggak. Kalau direnov butuh waktu berapa lama, kekejar nggak tuh akhir 2024 gitu kan. Lebih tidak terkejar lagi kita kejar target 12 kalau memang kita benar-benar toko baru. Kita harus cari pitching store-nya belum tentu juga berhasil, belum tentu berhasil. Saya pikir ini lebih masuk akal kalau Setuju, Pak. ada target 12. Betul, setuju. Karena nanti ini kan ada implementasi kalau nggak ada konsekuensi kalau ternyata hasil surveinya misalnya, oh ini mah harus renov misalnya, Iya, iya. gitu. Nah sehingga kan ada kaitan sama budget yang perlu dialokasikan sama finance untuk bisa dipakai sama teman-teman GA. Jadi usul saya pertama nanti perlu dibikin meeting khusus di tim kecil itu bicarain tentang FS dan kerjasamanya termasuk tadi untuk menjawab yang Pak Ijal dan catatannya udah Pak Unggul buat katanya di file. Kemudian timeline itu perlu mau kapan prosesnya sama siapa dikerjainnya di closingnya gitu supaya kita tadi punya gambaran definitif apakah kekejar nggak tuh 8, apakah misalnya cuma 6 atau cuma 4 supaya nanti finance juga bisa alokasi. Usul saya sih itu Pak ya. Kepada Bapak Aceng dan Bapak Supri, persilakan bagaimana ke tingkat kepedeanmu bersama saya nanti maju untuk 8 atau 10 toko mitra ini. Lokasinya udah ada 10. Ada 10, cuma ada antara 8 dan 10 deh. Cuma ada beberapa versi. Ini tadi kalau tokonya Bu Asmi kan ada 2 ya. Toko Bu Asmi ada 2, Bu Imelda 2, Bu Ani 1, Pak Jamaludin ada berapa? Mau 2 yang Tangerang sama Cikupa ya Pak berarti ya? Enggak, ini cuma Tangerang. Oh iya Tangerang. Tangerang atau Tangerang plus Cikupa? Gini aja, Pak Supri, kalau dari Pak Supri, dari angka yang Pak Supri pegang, kira-kira berapa toko yang Pak Supri pede untuk menyampaikan konsep ini? Kalau Bu Asmi areanya Pak Aceng, Bu Imelda area Pak Aceng, Bu Ani di saya, Pak Jamal itu saya masih PD-nya di dua-duanya Tangerang sama Cikupa ya. Pak Jamal itu cuma ada 2 yang bisa saya PD itu Tangerang sama Cikupa. Kalau untuk Tambun sama Java Semarang kurang. Bu Nova? Bu Nova masih yang di 1 aja di Bintara ya. Bintara. Jadi total berapa Pak Supri? Kalau di saya berarti Allahu Akbar. Bentar. Di saya ada 4 sama Bu Ani ya. Supri 4. Pak Aceng ada berapa? Kalau di saya sih di Jambi. Jambi Pontianak 1, Ragen. Ragen berapa total jadi? 3. 3, udah 7. Lagi. Kita Lahat, Cirebon, Blitar udah 10. Kalau yang new nanti Ambarukmo jadi masuk berarti kan Ambarukmo sama Indramayu ya Pak ya? Ambarukmo kan ada, Indramayu ada. Ya, di saya masih ada Ambarukmo sama Indramayu. Berarti kemungkinan 12 store ini ya kejar. Kemungkinan kalau di saya ada 6 berarti kalau tambah Ambarukmo sama Indramayu. Baik. Indramayu dan Ambarukmo ya. Ya. Baik. Nah, punten, Pak Unggul, ini jadi bahan nanti untuk pembahasan tim kecil tentang konsep yang KSO tadi. Kalaupun memang ada penyesuaian dari hasil tinjauan ulang di tim kecil, berarti masih visible ya Pak ya?
untuk nanti bisa masuk ke direksi Ke Pak Mulan lagi ya. berarti ya sebagai tim penasehat dan ini pembina. Yap. Kalau tadi kan ada 12 Kami ada juga yang dari PKS. misal dengan dari konsep yang sudah nyata nih kan 12 itu tadi udah ditanya yang prospek kan. Ya. Jadi sebetulnya listnya lebih dari 12, kemudian itu 12 yang operation nih PD untuk approach itu. Nah itu ada kaitannya dengan adjustment planning dengan nggak? Karena kan itu existing kan. Misalnya kalau diasumsikan itu toko mitra yang tetap berjalan, artinya lain produknya kan tidak bertambah. Kemudian lagi Mas. Perlu masih berubah karena nanti mereka mitra-mitra tersebut tidak melakukan IPO di BM September ini. Jadi harus saya convert menjadi alokasi MDA-OS. Berapa persennya itu harus saya dihitung ulang sebut fungsi yang Ya maksudnya secara total berubah ya Pak. Berubah tapi mungkin nggak seperti toko full ya. Ya, tapi tidak seperti toko baru, tapi tetap harus ada alokasi. Karena sekarang itu kita coba bikin fair enough, bikin OTB itu bukan dari atas ke bawah, tapi benar dari bawah ke atas, benar menyelesaikan kebutuhan dari masing-masing toko sampai dipakainya kebutuhan, jadi bukan atas ke bawah gitu. Makanya begitu tokonya berubah ya, makanya konsekuensinya adalah ketika saya hanya memakai existing dari toko-toko tersebut ya minimal barang baru. Ini tim kecilnya siapa aja? Sales, finance saja, Mas Sofe ya. Pembinanya Pak Ogi. Sip. Siap. Nah, terima kasih. Ini berarti Bu Dena kira-kira sudah punya gambaran pegangannya Bu ya secara garis besar, walaupun belum closing atau nunggu gimana Bu? Terkait dengan komitmen toko baru untuk memastikan Ibu bikin plannya. Tapi kalau dari yang baru, kalau dari fisik karena kalau saya pun hanya akan kayak saya hanya berarti Oh, itu menurut saya paling realistis Bu ya. atau 10 toko baru. Ya. Yang minimum yang dikejar 10 Pak. 10 toko. Enggak begitu Pak. Pengadaan saya. Oh, Baru sampai Februari sampai periode Lebaran. Lebaran ya. Untuk 10 toko baru bahwa saya nanti dapat lebih dari 10 Siap. baru, Ya. kita akan pulling balance dari barang-barang existing, Siap. dari barang yang diproduksi baru ya Pak. Jadi kondisinya berarti dia akan buka toko, mungkin dia akan lebaran pakai barang lebaran 2024 yang pulling balance. Saya setuju. Sebenarnya kenapa angka 10 ibaratnya kita di tengah-tengah ya, karena kita takut kejadian yang seperti dulu ya, kita udah siapin untuk 20 toko ternyata kejadiannya di paruhnya. Kalau gini berarti 10 kita ambil 10 toko baru itu dari yang fast track itu. Ya. bisa dari mana aja sih? Dari saya asumsi dari Ya, kalau Pak toko itu dari toko karena kalau saya hitung asumsi dari toko kita, saya harus hitung lagi berapa. Ya. asumsinya kan Bu Dena menghitung dianggap sepertinya 10 toko baru sampai buka sampai opening sampai 2025 Lebaran. Berarti kebijakan tentang inventory yang kalau kata Pak Ijal tadi itu serius tuh. Ya. Ya Pak Ijal ya, bisa nanti malah jadi numpuk kan ya? Karena Bu Dena ngitung dari nol ya. Begitu. Jadi kalau inventory yang dibahas adalah yang pertama inventory yang ada tidak bisa untuk mengelola air. Jadi meskipun jadi tojar mandi istilahnya tojar mandi ini belum menjadi KSO, yang pertama tetap ada kewajiban air yang tetap dibayarkan. Secara teknis kita bisa menawarkan dipotong parsial dari bagi hasil yang tiap bulan. Yang kedua, inventory tidak bisa untuk mengurangi air, kecuali kita sendiri yang Inventory yang dia punya saat ini. Ya, ini memang secara teknis belum dibahas ya, memang agak juga teknis. Jadi, tetapi inventory yang ada itu tidak otomatis buyback untuk mengurangi air. Kalaupun mau buyback, maka proses dari kita. Aku beli 70% barang fisiknya ya, itu baru bisa. Kalau kitanya mau. Tidak open buyback. Ya, jadi
dari kita tidak ada Tidak ada buyback ya. Makanya di